Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Adik-adik sekalian yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai macam karunia yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, sehingga pagi hari ini kita bisa mengadakan sebuah kajian yang sangat menarik ya adik-adik ya. Temanya juga bikin penasaran banget. Temanya yakni berjudul Jangan Siakan Waktumu. Masya Allah. Kita berterima kasih kepada MT An-Najah yang sudah mengadakan kajian ini khususnya buat anak-anak remaja ya. Karena kita tahu adik-adik dan teman-teman semua bahwa kajian remaja di zaman sekarang ini adalah kajian yang cukup langka ya. Maka kita ucapkan jazakumullah khairan kepada MT An-Najah dan juga Masjid An-Nabawi yang sudah mengadakan kajian ini. Kita berdoa semoga para remaja dan anak-anak yang tumbuh kelak menjadi orang-orang yang baik agamanya ya, dan juga bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara. Dan harapan kita kejayaan itu semakin dekat di tangan kita ya, insyaallah ta'ala. Baik adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum Kak Erlan mulai, silahkan adik-adik siapkan buku catatannya, karena barangkali nanti ada hal-hal yang harus dicatat ya, karena temanya menarik banget nih. Jangan sia-siakan waktumu ya. Kita akan mengaji bersama di hari Ahad tanggal 24 Ramadan ya adik-adik ya. Tidak terasa Ramadan sudah sampai di tanggal 24, dan itu artinya Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita semua. Oleh karenanya adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wah nggak kerasa nih, memang yang namanya waktu itu cepat banget berlalu ya. Kayaknya baru kemarin kita menentukan kapan satu Ramadan ya. Sekarang sudah tanggal 24 Ramadan. Waktu itu cepat banget berjalannya. Kita aja yang dulu masih kecil sekarang udah kerasa gede aja badannya, ya kan? Iya. Jadi emang yang namanya waktu itu selalu berjalan maju dan nggak pernah berjalan mundur. Makanya ini temanya bagus banget adik-adik ya. Jangan sia-siakan waktumu. Baik, adik-adik sekalian, mulai sekarang Kak Erlan panggilnya teman-teman aja ya, biar kerasa masih muda dan masih remaja gitu ya. Nah, teman-teman semua yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu itu adalah sebuah hal yang sangat istimewa ya. Buktinya Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan nama waktu di dalam banyak ayat yang ada di Al-Quran. Sering nggak kalau kita baca Al-Quran ketemu ayat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan nama waktu? Contohnya apa? Wal asr, demi masa. Ada juga yang menerjemahkan demi waktu asar. Apalagi contohnya? Wal fajr, ya kan? Demi waktu subuh. Wad duha, demi waktu duha. Wal lail, demi waktu malam. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan nama-nama waktu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa waktu itu merupakan sebuah hal yang sangat agung. Karena ada kaidahnya adik-adik. Kaidahnya gini bunyinya. Jika di dalam Al-Quran kita berjumpa dengan ayat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan nama makhluk, ketika Allah bersumpah dengan nama makhluk, maka itu menunjukkan makhluk tersebut sangat agung dan punya kedudukan yang istimewa. So, jadi adik-adik, berarti waktu itu adalah hal yang sangat agung dan istimewa. Buktinya apa Kak Edlan? Buktinya Allah sampai bersumpah dengan banyak nama waktu. Oh gitu. Ya begitu adik-adik. Kalau gitu aku boleh nggak sumpah dengan nama waktu? Kalau kita bersumpah dengan nama waktu nggak boleh. Kita cuma boleh bersumpah dengan nama Allah. Yang boleh bersumpah dengan nama waktu itu cuma Allah, dalam rangka menunjukkan kedudukan
dan keagungan serta keistimewaan dari waktu tersebut. Adapun kalau kita bersumpah cuma boleh bilang demi Allah, nggak boleh bilang demi waktu, nggak boleh sumpah bilang demi waktu fajar, nggak boleh, karena yang boleh bersumpah dengan nama makhluk itu cuma Allah. Adapun kalau kita sebagai makhluk bersumpahnya harus dengan nama Allah. Nah, adik-adik sekalian dan teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita jadi belajar bahwa waktu itu adalah suatu hal yang sangat istimewa dan punya kedudukan yang agung ya di dalam agama kita. Makanya Allah sampai-sampai bersumpah dengan menyebutkan nama waktu. Nah, itu adik-adik ya. Jadi waktu itu benar-benar berharga ya. Makanya sampai-sampai orang barat bilang apa? Time is money, ya. Waktu adalah uang. Tuh orang barat pikirannya uang terus ya. Jadi kalau kita orang Islam, waktu itu adalah kesempatan untuk beramal. Nggak melulu tentang uang, tapi orang Islam memandang waktu hidup di dunia itu adalah kesempatan yang mahal untuk beramal. Kenapa gitu Kak Herlan? Iya, kan kita di dunia cuma sementara, teman-teman. Umur kita di dunia itu nggak lama loh. Paling cuma 60-70 tahun aja. Nabi SAW bersabda, "A'maru ummati baina sittin ila sab'in wa aqallu ma yajuzu dzalika." Kata Nabi, umur umatku itu kisaran 60 sampai 70 tahun saja. 60 sampai 70 tahun saja. Jadi ini waktu yang sangat singkat loh. Loh, Kairan, bukannya 60-70 tahun itu waktu yang lama ya? Aku aja sekarang usianya masih 10 tahun. Aku aja masih 15 tahun. Kan masih lama, Kairan, 60-70 tahun. Adik-adik, yang pertama Kairan pengen bilang bahwa yang namanya kematian itu nggak nunggu tua. Bisa jadi yang usianya muda meninggal duluan. Pernah nggak dengar kabar anak kecil tapi langsung meninggal? Padahal dia belum tua. Pernah kan? Berarti kematian itu nggak harus nunggu jadi tua. Boleh jadi ketika muda dia udah meninggal dunia. Makanya bisa jadi waktu kita lebih sebentar daripada yang Nabi katakan. Kan Nabi bilang juga rata-rata kan ya. A'maru ummati. Rata-rata umur umat itu 60-70 tahun. Dan 60-70 tahun di sini adalah waktu yang singkat adik-adik. Kenapa gitu Kairan? Iya, karena ini 60-70 tahun waktu di dunia. Padahal waktu kita di akhirat nanti sangat lama adik-adik ya. Perjalanan yang harus kita tempuh itu masih sangat panjang. Nanti adik-adik di akhirat satu harinya saja seperti 50.000 tahun di dunia. Dan kita nanti di akhirat masih harus menempuh tahapan-tahapan kehidupan yang masih sangat panjang. Setelah kita meninggal dunia, meninggal dunia kok kayak gitu ya, pura-puranya meninggal dunia, terus kita masih nunggu ditiup sangkakala. Ditiup sangkakala, kiamat terjadi. Hancur alam semesta. Terus ditiup sangkakala lagi, kita dibangkitkan dari kubur kita. Kita dibangkitkan, lalu dikumpulkan di yaumul mahsyar, ya, dalam keadaan yang sangat mengerikan, tanpa pakaian, dan kita sangat kepanasan. Soalnya di atas kepala matahari cuma beberapa jengkal saja. Setiap orang nanti akan dibanjiri dengan keringatnya masing-masing. Yang kata para ulama, keringat seseorang pada yaumul mahsyar, di hari kebangkitan, di hari kita dikumpulkan di yaumul mahsyar, ya, setiap orang nanti akan dibanjiri dengan keringatnya. Yang mana keringatnya masing-masing orang sebanding dengan sebanyak apa dosanya di dunia. Kalau banyak dosanya, makin tenggelam dia dengan keringatnya. Jadi ada yang tenggelam dengan keringatnya sebetisnya, selututnya, sepahanya, sedadanya, sekepalanya, tenggelam semua pokoknya adik-adik. Sebanding dengan dosa-dosanya selama di dunia. Ini hari sangat menegangkan loh. Ini hari sangat menakutkan. Ini saja baru tahapan yang keberapa. Kita mati, ditiup sangkakala, kiamat terjadi, ditiup sangkakala lagi, hancur alam semesta, kita dibangkitkan, lalu kemudian kita dikumpulkan, lalu kemudian nanti kita dihitung, ya, diberikan catatan amal,
ada juga kemudian kita nanti ditimbang. Singkat cerita nanti kita akan melewati jembatan Sirat yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Jembatan Siratnya itu licin, tajam, dan di pinggir-pinggirnya ada gandulan-gandulan duri yang tajam. Setiap orang nanti harus melewati jembatan Sirat itu, dan orang-orang yang bisa melewati jembatan Sirat akan masuk surga. Baru kita tahu adik-adik akhir kita nanti di mana, apakah di neraka atau di surga. Setelah kita melewati tahapan-tahapan itu nanti di akhirat, yang seharinya saja 50.000 tahun lamanya. Adik-adik, berarti kalau kita banding ini 50.000 tahun di dunia dengan itu sama dengan satu hari di akhirat, berarti 60-70 tahun kita hidup itu lama atau sebentar? Sebentar. Waktu kita di dunia enggak lama adik-adik. Padahal kita harus menghadapi tahapan kehidupan yang masih sangat panjang dan sangat menakutkan, sangat menegangkan. Orang-orang yang tidak menyia-nyiakan waktunya, orang-orang yang dia mempersiapkan bekal yang banyak untuk kehidupan akhiratnya adalah orang-orang yang tidak akan menyesal nantinya. Nah, adik-adik sekalian, kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang beragama Islam harus semangat untuk mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Tidak menyia-nyiakan waktu kita selama di dunia. Karena adik-adik sekalian, sekarang itu masa yang tepat untuk mempersiapkan bekal yang sebanyak-banyaknya. Adik-adik tahu nggak sih gimana para ulama dulu mereka memanfaatkan waktunya supaya tidak menyesal nantinya. Apalagi sekarang di bulan Ramadan ya adik-adik ya. Ini kan waktunya sangat berkah, waktunya sangat mulia dan sangat utama. Maka jangan sampai kita sia-siakan waktu kita adik-adik, mumpung kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan yang mulia. Nah, adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Kak Ernan sekarang pengen mengajak adik-adik, yuk coba kita lihat bagaimana semangat para ulama terdahulu dalam memanfaatkan waktunya. Nih, kisah pertama, Kak Ernan mau sampaikan dari seorang ulama yang namanya Ibnu Aqil Al-Hambali. Dicatat namanya. Siapa Kak Erlan? Ibnu Aqil Al-Hambali. Namanya Ibnu Aqil Al-Hambali. Ini ulama yang wafat tahun 513 Hijriah. Ulama ini adik-adik, ulama yang terkenal semangat dalam belajar dan mengajar. Bahkan adik-adik, saking dia semangat memanfaatkan waktunya, bangun bobo, bangun tidur, dia langsung nulis ilmu agama. Masya Allah. Makanya kitab-kitab yang ditulisnya banyak. Murid-muridnya juga banyak. Ini Ibnu Aqil Al-Hambali. Dan adik-adik tahu nggak? Kisah menakjubkan dari ulama ini yang benar-benar memanfaatkan waktunya dan gak mau menyia-nyiakan waktunya. Apa kisahnya Kak Erlan? Nih Kak Erlan mau ceritain. Ibnu Aqil Al-Hambali bilang, saya persingkat waktu makan saya dengan sesingkat-singkatnya. Ibnu Aqil Al-Hambali bilang apa? Saya persingkat waktu makan saya dengan sesingkat-singkatnya. Itulah sebabnya kenapa saya lebih memilih makan roti basah daripada makan roti kering. Kenapa gitu Kak Erlan? Yuk kita simak keterangannya. Kenapa Ibnu Aqil Al-Hambali lebih memilih roti basah daripada roti kering? Karena, kata dia melanjutkan, dari dua jenis makanan ini ada perbedaan dalam jumlah mengunyahnya. Kalau makan roti kering, mengunyahnya jauh lebih banyak. Sehingga makannya juga butuh waktu yang lebih banyak. Oleh karenanya, Ibnu Aqil Al-Hambali lebih senang makan roti basah. Karena waktu mengunyahnya itu sedikit, dan selisih waktunya bisa digunakan untuk banyak menulis dan menelaah ilmu. Jadi fokusnya itu bagaimana ada waktu yang sisa dipakai buat belajar, dan belajar. Bayangin adik-adik, ini semangat Ibnu Aqil Al-Hambali dalam memanfaatkan waktunya. Sampai-sampai dia cari makanan aja,
dipilih makanan yang mudah untuk dikunyah dan nggak memakan waktu yang lama, nggak menghabiskan waktu yang lama. Makanya dia lebih pilih makan roti basah daripada makan roti kering. Tuh lihat gimana luar biasa semangatnya dalam memanfaatkan waktu. Dia pakai buat membaca, dia pakai buat menulis, Masya Allah. Dan adik-adik tahu nggak, Ibnu Aqil Al-Hambali itu, karena dia semangat memanfaatkan waktu, konon katanya dia adalah orang yang paling mencapai prestasi yang luar biasa dalam menulis buku. Dia tulis buku setebal 400 jilid. 400 jilid adik-adik. Ini Ibnu Aqil Al-Hambali. Dia nulis 400 jilid buku selama hidupnya. Ini bukti kalau dia tidak menyia-nyiakan waktunya. Kan ada yang bilang bukan 400 jilid, tapi 800 jilid. Dan konon katanya ini adalah kitab ataupun buku yang paling tebal di dunia sepanjang sejarah. Inilah karyanya dari siapa adik-adik? Ibnu Aqil Al-Hambali yang tidak menyia-nyiakan waktunya, digunakan untuk belajar dan mengajar, digunakan untuk aktivitas-aktivitas bermanfaat. Ihris ala ma yanfa'uka, bersemangat atas apa-apa yang bermanfaat bagimu. Ibnu Aqil semangat, keren nih. Dia sampai-sampai milih roti basah dari roti kering. Supaya apa? Ngunyahnya cepat dan sisa waktunya bisa dipakai buat belajar dan menulis ilmu. Sampai-sampai karyanya 800 jilid, sob. Masya Allah, ini keren bingit, tahu nggak? Ini Masya Allah banget loh. 800 jilid loh. Usianya berapa sih? Dia lahir tahun 431, wafatnya tahun 513. Berarti usianya berapa tuh? 513 dikurang 431 berapa? 3 kurang 1, 2. 11 kurang 3, 8. Berarti usianya 82 tahun. 82 tahun bisa nulis 800 jilid buku. Masya Allah. Ini bukti dia tidak menyia-nyiakan waktunya. Ibnu Aqil Al-Hambali. Ada lagi kisah ulama yang lain. Karena mau cerita bagaimana ulama itu semangat dalam memanfaatkan waktunya. Ada lagi namanya Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi itu dia sangat semangat memanfaatkan waktunya. Dia gunakan masa kecilnya untuk belajar, masa remajanya untuk belajar, ya. Bahkan di usianya yang masih belia, sehari itu dia belajar 12 mata pelajaran. 12 mata pelajaran dia belajar dalam sehari. Dia lebih senang belajar daripada main. Karena dia lebih pengen memanfaatkan waktunya. Jangan sia-siakan waktumu. Luar biasa. Ini Imam An-Nawawi loh. Dan beliau lakukan ini selama 6 tahun lamanya. Belajar sehari 12 mata pelajaran. Dan di usianya ke-10 tahun, dia sempat dipaksa sama teman-temannya untuk main. Tapi dia nggak mau. Sampai-sampai nangis dia gara-gara dipaksa main. Soalnya dia lebih senang belajar daripada main. Masya Allah ya adik-adik ya. Ini luar biasanya para ulama terdahulu adik-adik. Gimana mereka semangat memanfaatkan waktu. Karena mereka tahu hidup di dunia itu tidak lama. Cuma sebentar saja. Makanya mereka semangat untuk belajar. Semangat untuk baca Al-Quran. Apalagi ini bulan Ramadan. Kita gunakan waktu ini sebaik-baiknya untuk beramal adik-adik. Karena kita nggak tahu tahun depan masih berjumpa atau tidak dengan bulan Ramadan. Makanya ayo semangat. Tilawahnya, sholat sunnahnya, baca buku agama, zikirnya. Harus semangat beramal. Ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangat atas apa-apa yang bermanfaat bagimu. Adik itu sudah berapa banyak tilawah Qur'annya? Adik-adik tahu nggak Imam Asy-Syafi'i? Imam Syafi'i itu adik-adik. Imam Syafi'i itu di bulan Ramadan khatam Al-Qur'annya 2 kali. Dalam sehari. 2 kali bukan sebulan, tapi dalam sehari. Jadi dalam sebulan, Imam Syafi'i khatam Al-Quran 60 kali. 60 kali khatam Al-Quran. Baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ini luar biasa loh.
Gimana Imam Syafi'i bisa baca Al-Quran secepat itu dan senikmat itu. Sampai-sampai dalam sebulan bisa khatam 60 kali. Ini berarti waktu yang dipakai Imam Asy-Syafi'i itu benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Makanya jangan sia-siakan waktumu. Makanya hadiskan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita meminta pertolongan kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa memaksimalkan waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Coba contoh tadi, Ibnu Aqil Al-Hambali, kerjaannya belajar dan mengajar, menulis buku sampai tebalnya 800 jilid, luar biasa ya. Lagi Imam An-Nawawi, semangat memanfaatkan waktu, sampai-sampai sehari dia belajar 12 mata pelajaran. Maka wajar aja karyanya mengabadi sampai sekarang. Ada tahu nggak kitab hadis Arba'in Nawawi, Riyadus Shalihin? Nah, itu karyanya Imam An-Nawawi itu. Luar biasa, istimewa. Ini para ulama mengajarkan kita bagaimana semangat memanfaatkan ilmu agama. Memanfaatkan waktu yang ada buat belajar dan mengajar, buat beramal sebanyak-banyaknya. Bahkan kalian juga pernah tahu ada cerita ulama meninggal dunia gara-gara ditabrak hewan yang berlari kencang. Hah? Ditabrak hewan, Kak Erlan? Iya, tahu nggak kenapa? Gara-gara dia benar-benar pengen manfaatin waktunya, sambil jalan dia baca buku. Sambil jalan dia baca buku, dan ketika itu pendengarannya lagi nggak baik, karena sudah tua tuh. Akhirnya dia nggak sadar kalau ada hewan lagi berlari kencang lalu menabrak tubuhnya. Meninggal dunia seketika. Gara-gara di jalan lagi sibuk baca, memanfaatkan waktunya. Istimewa. Para ulama. Imam Syafi'i di bulan Ramadan khatam Quran berapa? 60 kali. Ini menunjukkan betapa mereka sangat semangat memanfaatkan waktunya. Oleh karenanya adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah, ayo kita beramal. Jangan kita sia-siakan waktu kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ayo semangat. Kita beramal, kita persiapkan bekal untuk kehidupan yang lebih kekal. Akhirat kan lebih kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Makanya jangan cuma sekedar cari kesenangan dunia, tapi harus juga fokus cari kenikmatan dan kebahagiaan di akhirat. Ayo beramal, jangan sampai menyesal. Adik-adik tahu nggak sih, orang-orang yang nggak mau beramal nanti bakalan menyesal. Adik-adik tahu orang kafir? Orang yang nggak beriman, orang yang bukan agamanya Islam, mereka nanti menyesal. Kenapa menyesal, Kak Erlan? Karena mereka nggak memanfaatkan waktu mereka untuk beramal. Dan Allah abadikan penyesalan mereka di dalam Al-Quran. Apa kata orang-orang kafir? Rabbi rji'uni la'ali a'malu sholihan fima taraktu. Wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku bisa mengerjakan amal soleh yang telah aku tinggalkan dahulu. Ini penyesalan orang kafir karena mereka tidak memanfaatkan waktunya untuk beriman dan juga beramal. Sehingga mereka berharap dikembalikan ke dunia. Mereka pengen kembali beramal lagi. Rabbirji'uni la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia. Aku menyesal, aku pengen beramal. Ini penyesalan orang kafir. Karena dia nggak manfaatkan waktunya untuk beriman dan beramal. Demikian juga dengan orang munafik. Ada orang munafik? Orang munafik, orang yang secara penampilan dia ngaku Islam, tapi sebenarnya hatinya nggak berkata demikian. Ini orang munafik. Orang munafik juga menyesal lah adik-adik. Mereka menyesal karena nggak bisa manfaatkan waktunya selama hidup di dunia untuk banyak beramal. Allah abadikan penyesalan orang-orang munafik di Al-Quran. Apa kata orang-orang munafik? Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa aku minas solihin. Wahai Rabbku, sekiranya engkau memberikan tangguhan waktu, menambah waktu untukku. Ibaratnya kalau kita di dunia sepak bola, injury time, ya, additional time.
minta tambahan waktu krusial. Terus kenapa? Fa'asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, tolong kasih aku tambahan waktu hidup di dunia, ya Allah. Nanti aku di dunia akan bersedekah dan aku akan menjadi orang soleh. Ini penyesalan orang munafik karena mereka di dunia nggak manfaatkan waktunya untuk beriman dan beramal. Oleh karenanya adik-adik sekalian, jangan sampai kita nanti menjadi orang yang menyesal karena tidak memanfaatkan waktu sebanyak-banyaknya buat bekal kita di akhirat yang perjalanannya masih sangat panjang. Jangan sia-siakan waktumu, ayo kita semangat beramal, isi dengan sesuatu yang penuh dengan kebermanfaatan. Ihris ala ma yanfa'uka. Coba diulangi gimana hadisnya? Ihris, ikuti dong, yang semangat. Ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah atas sesuatu yang bermanfaat bagimu. Ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah atas sesuatu yang bermanfaat bagimu. Dengan mengingat hadis ini adik-adik, semoga waktu kita jadi lebih efisien, lebih efektif, lebih bermanfaat, dan kita gunakan waktu kita untuk mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kebaikan di dunia dan di akhirat kita, adik-adik ya. Banyak beramal, banyak berkarya ya. Nggak hanya kerjaannya main melulu ya, nggak hanya nonton melulu ya. Kak Erlan sih lebih saranin lakukan sesuatu yang bermanfaat, baik itu untuk dunia kita ataupun untuk akhirat kita. Jangan sia-siakan waktumu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua. Kita bisa saja sewaktu-waktu meninggal dunia kapan saja, dan sudahkah kita mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya? Bekal itu adalah berupa memanfaatkan waktu dengan mengisinya lewat amalan-amalan ataupun kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk hidup kita di dunia dan di akhirat. Demikianlah adik-adik, singkat saja tausiah dari Kak Erlan kepada adik-adik semua, supaya kita bisa semangat memanfaatkan waktu kita, terlebih lagi sekarang ini di bulan Ramadan, sudah di tanggal 24, waktu kita sudah tidak lama adik-adik, kita gunakan sebaik-baiknya untuk beramal di bulan Ramadan. Tilawah Qur'annya digenapi, disempurnakan. Yang belum sempat baca terjemahannya dibaca terjemahan dan tafsirnya. Yang masih malas-malasan sholat tarawihnya, ayo semangat sholat tarawihnya. Kalaupun misalnya di awal-awal Ramadan malas-malasan, ada kesempatan untuk memperbaikinya di akhir ini. Karena Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung dari akhirnya. Oleh karenanya adik-adik, ayo kita perbaiki hari-hari yang tersisa. Isi waktu kita di Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Insya Allah Ta'ala. Demikianlah adik-adik kajian ringkas dari Kak Erlan pada kesempatan siang hari ini. Kita kembalikan lagi ke Kak Fadel ya. Barakallahu fiik selaku moderator kita hari ini. Dan mungkin kita persilakan buat teman-teman jika mau bertanya. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan Fadel. Ada yang mau nanya nggak sebelumnya? Sebelum ditutup nih. Kalau ada yang mau nanya, bisa raise hand, lalu hidupkan mic-nya ya. Roshid mau tanya tuh kayaknya, Kak Fadel. Apaan? Itu hidup mic-nya. Ya emang hidup. Oh emang hidup. Mau nanya nggak? Emang ini kok tanggal 20, itu kok 24? Iya, sekarang memang sudah tanggal 24 Ramadan.
Kan semalam sudah malam 24, sekarang tanggal 24 Ramadan. 24 Ramadan itu kalender Hijriah. Kalau kalender Masehinya tanggal 17 Mei. Tapi udah di hari ke-24 di bulan Ramadan. Gitu, Rosyid. Lebarannya nanti kan 24 juga kan? Ya, diperkirakan tanggal 23 atau 24 Mei. Ya, lebarannya nanti tanggal 1 Syawal. Insya Allah. Gitu, Rosyid. Barakallahu fiik. Berikutnya, jika ada yang mau bertanya, silakan Mas Fadil dipimpin. Ditutup nih. Ada lagi nggak yang mau nanya nih sebelumnya? Oh, ini ada yang mau tanya nih, Kak Fadel. Tadi ada yang mic-nya hidup. Siapa ya tadi ya? Tuh, ada nih. Silahkan. Farel dulu ya. Farel mau tanya. Farel. Oke, kalau belum kita ke Samuan. Samuan, siapa nih namanya? Silakan Samuan, udah raise hand, mau tanya? Iya. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa namanya? Denis. Oh, Denis. Sampai namanya Samuan. Denis mau tanya apa? Mau tanya tapi mungkin bukan tentang ini Kak. Bukan tentang yang sekarang. Oke, boleh. Mau tanya yang lain juga nggak apa-apa. Kalau bisa Kak Erlan jawab, insya Allah Kak Erlan jawab. Mau tanya apa, Denis? Katanya kalau tanda-tanda hari kiamat kan ada bintang berekor ya. Katanya. Tanda kiamat bintang berekor. Betul nggak? Bintang berekor tuh apa bahasa kerennya sih? Komet gitu ya? Iya kayak asteroid gitu yang lewat ke bumi. Terus bener nggak kalau kalau tanda-tanda dekat kiamat itu ada bintang berekor? Oke. Terus ada pertanyaan lagi yang lainnya? Udah sih. Udah ya. Oke, pertanyaannya bagus sekali. Kak Erlan, bener nggak sih Kak Erlan kalau tanda-tanda kiamat itu nanti ada yang namanya bintang berekor ya? Kalau tidak salah sih Kak Erlan pernah membaca itu ya, pernah membaca bahwasanya memang benar nanti tanda-tanda kiamat itu ada bintang berekor ya, bintang berekor. Nah, cuma detailnya itu saya akan coba cari dulu sebentar. Itu kalau tidak salah dalam pembahasan dukhon ya, dalam pembahasan dukhon. Nah, sekarang ini memang lagi marak banget nih ya, marak banget pembahasan tentang akhir zaman dan kiamat-kiamat itu. Dan jawabannya benar, di antara tanda-tanda kiamat itu ada yang namanya bintang berekor. Wallahu ta'ala alam bissawab. Terus ada yang mau ditanyakan lagi nggak, Denis? Iya Kak, terus kalau katanya prediksinya ada di Ramadan kali ini, bener nggak itu? Ya. Ada yang bilang prediksinya Ramadan kali ini di tanggal 15 di hari Jumat gitu ya. Iya. Nah itu jawabannya nggak benar itu terlalu memaksakan pendapat dan menyesuaikan dengan kondisi-kondisi, dan sebenarnya hadis yang menyebutkan di hari Jumat itu hadisnya palsu. Jadi nggak bisa kita jadikan derajat. Cuma tandanya itu adanya bintang berekor itu ada benarnya gitu. Cuma kalau dipastikan dengan detail ini dan begini, waktunya begini dan begini kan nggak bisa dipastikan seperti itu. Itu justru malah seperti
memaksakan pendapatnya saja gitu. Jadi itu nggak tepat ya. Wallahu taala a'lam. Buktinya sekarang udah tanggal berapa? 24, Udah tanggal 24, padahal perkiraannya tanggal berapa? 15. Tanggal 15, berarti kan nggak bener ya? Iya. Iya, yang jelas tuh, kita sih bukan takut karena kiamatnya, tapi kita itu takutnya adalah karena amal-amal kita yang belum banyak. Makanya kalau kita siapin amal yang banyak, bekal kita udah banyak, mau gimana pun kita meninggal dunia nggak ada masalahnya gitu. Jadi nggak usah pusing kapan kiamat itu terjadi, tapi yang harus buat kita jadi perhatian adalah sebanyak apa amal-amal kita mempersiapkannya, gitu Denis. Jadinya kita nggak usah terlalu kepikiran dan kita jadi lebih tenang serta fokus aja untuk banyak beramal. Oke. Begitu Denis, semangat ya, barakallahu fiik. Ya Kak, makasih Kak. Ya, sama-sama. Berikutnya Kayla. Kayla mau tanya tuh. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kayla. Mau nanya, Kayla, emang kalau sholat id di rumah itu bisa nggak? sholat id di rumah bisa atau enggak? Jawabannya bisa, Kayla. Jawabannya bisa, sebagaimana Kairan pernah baca keterangan bahwa Anas bin Malik, sahabat yang pernah jadi khodimu Rasulullah, pembantunya Nabi ya, waktu itu pernah nggak sempat sholat id di lapangan, dan dia mengadakan sholat id bersama keluarganya di rumah. Jadi boleh mengerjakan sholat id di rumah. Apalagi sekarang ini kan di masa-masa pandemi ya, jadi lagi banyak corona gitu kan ya, virus COVID-19, itu yang ngebuat kita kayaknya nggak bakalan sholat di masjid atau lapangan nanti. Jadi khusus untuk tahun ini, semoga cuma tahun ini ya, kita sholat idnya di rumah aja. Dan ulama beda pendapat nih tentang sholat idnya, nanti pakai khutbah atau nggak pakai khutbah. Nah, tapi yang jelas sholatnya ya sama aja kayak sholat id kita sebagaimana biasanya, 2 rakaat. Rakaat pertama takbirnya 7 kali ya. Lalu kemudian rakaat kedua takbirnya 5 kali. Habis itu tata caranya sama semua seperti sholat-sholat yang lainnya. Begitu. Nanti Kayla minta diajarin aja sama ayah bundanya ya. Insya Allah sudah paham. Begitu. Ya, kasih ya Kak. Ya. Selanjutnya. Ada lagi nggak Kak Fadel yang mau tanya? Sepertinya sudah cukup, Kak. Udah cukup ya. Berarti ditutup aja nih sama Fadel nih. Iya. Yang baca doa kafaratul majelisnya mau Kak Erlan atau siapa nih? Fadel aja ya. Kak Erlan aja tuh. Kak Erlan aja ya. Erlan aja. Ya udah. Iya. Kak Erlan, tutup kajian kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Kak Erlan. Jazakallah Kak. Jazakallah Kak.